Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mili Margareta Yulianti dengan NIM C1C021176. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan 1 saya dengan judul Sel-sel, kendala, bentuk perlawanan, serta pihak yang terkait dalam pemungutan dan penggolongan pajak. Baiklah, penjelasan pertama tentang sel-sel dalam pemungutan pajak, di mana sel-sel dalam pemungutan pajak ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sel-sel nyata atau real sel-sel. Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Sel-sel nyata ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan dari sel-sel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode atau setelah penghasilan real diketahui. Yang kedua, ada sel-sel anggapan atau fiktif sel-sel. Pengenaan pajaknya didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan daripada sel-sel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Yang ketiga ada sel-sel campuran. Sel-sel ini merupakan kombinasi antara sel-sel nyata dengan sel-sel anggapan atau fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Begitupun sebaliknya, jika lebih kecil, maka dapat diminta kembali. Selanjutnya, kendala di dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak secara umum, baik pada pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain, yang pertama, berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang seringkali tidak konsisten dengan undang-undangnya. Kedua, kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggaraan negara. Dan yang kelima, kurangnya atau tidak adanya kesadaran dari masyarakat. Selanjutnya, bentuk perlawanan pajak. Bentuk perlawanan pajak dibagi menjadi 2, yaitu perlawanan pasif dan aktif. Di mana perlawanan pasif yaitu masyarakat enggan untuk membayar pajak yang dapat disebabkan oleh 1. Perkembangan intelektual dan moral daripada masyarakat. Kedua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat. Dan yang ketiga, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, ada perlawanan aktif, di mana perlawanan ini meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain, yang pertama, tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Dan yang kedua, tax evasion, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang, seperti menggelapkan pajak. Selanjutnya, pihak yang terkait dalam perpajakan. Pihak-pihak yang terlibat di dalam sistem perpajakan adalah negara, badan atau lembaga atau institusi, serta warga negara atau perseorangan. Yang pertama adalah negara, di mana negara bertugas sebagai organisasi politik yang menyelenggarakan kehidupan berbangsa serta bernegara. Di dalam menjalankan fungsinya, negara membutuhkan adanya dana untuk menjalankan kegiatan organisasi. Dalam kasus ini, pajak adalah salah satu sumber finansial untuk negara. Oleh sebab itu, negara mempunyai hak untuk memaksa warga negaranya untuk membayar pajak melalui sistem perundang-undangan. Kewenangan ini sangat dibutuhkan karena tidak semua warga negara memiliki kesadaran untuk membayar kewajibannya. Yang kedua, badan atau lembaga atau institusi. Ini mereka merupakan orang yang menjalankan kegiatan usaha sebagai pendukung bagi perekonomian suatu negara, baik milik negara ataupun milik swasta. Ada banyak badan atau lembaga atau institusi yang menjalankan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Contohnya, badan atau lembaga atau institusi yang melaksanakan roda perekonomian dengan melakukan eksplorasi sumber daya alam, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Maka dari itu, setiap badan atau lembaga atau institusi yang melakukan eksplorasi alam di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembalikan bagian penghasilan dan keuntungannya sebagian yang diperoleh ke negara dalam wujud pajak. Kemudian, negara akan menggunakan dana tersebut untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, warga negara atau perseorangan yang bekerja atau memiliki usaha dan berpenghasilan. Mereka memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebagian penghasilannya untuk negara dalam bentuk pajak penghasilan. Setiap warga negara yang hidup dan bertempat tinggal di negara itu pasti menikmati fasilitas dan pelayanan dari pihak pemerintah, yang semuanya harus dibayar menggunakan pajak. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang, pribadi, atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya adalah penggolongan pajak. Yang pertama, menurut golongannya dibagi menjadi dua, di mana ada pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam artian memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, menurut lembaga pemungutannya, dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea materai. Dan yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terdiri atas pajak provinsi, contoh pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan kedua, pajak kabupaten atau kota. Contohnya adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.